Oke, sobat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel pecinta bonsai, sobat ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan berbagi pengalaman ya, sobat ya. Dan ini di depan saya ini ada serut si bunjin kita yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, sobat ya. Kenapa? Karena ini mengalami kerontokan pada daun-daunnya ya, sobat ya. Ini bisa sobat-sobat lihat sendiri. Ini sobat, ini kemarin ini full ya. Saya pegang gini tuh banyak yang rontok ya sobat ya. Bentar, kok ini ya nggak bisa ini sobat ya. Nah, ini kemarin saya pegang itu seperti ini banyak daun yang berjatuhan sobat. Nih, banyak daun yang berjatuhan ya. Tuh sobat lihat. Banyak yang berjatuhan ya. Dan ini saya sempat panik ya sobat ya. Kenapa? Karena saya pertama kali maksudnya kayak kenapa serutnya kok tiba-tiba seperti ini gitu ya sobat ya. Nah, tapi ketika saya sudah mencari tahu, ternyata ada beberapa faktor penyebab kenapa serut ini bisa seperti ini ya sobat ya. Ini bisa sobat lihat sendiri untuk kondisi daun, contoh kondisi daunnya ya sobat ya. Ini contoh kondisi daunnya. Kalau tidak sehat, nah ini ya sobat ya. Nah, kalau tidak sehat itu warnanya kayak ke coklat-coklatan seperti ini ya sobat ya. Dan ini mengering sobat nanti sobat. Coklat-coklatan seperti ini mengering ya nantinya ya. Nah, kalau sehat itu seperti ini. Kalau sehat itu seperti ini ya sobat ya. Coba lihat. Nah, ini warna hijau terus kayak putih-putih gitu ya sobat ya. Ini menandakan sangat sehat gitu loh. Dan juga yang di sini nih sebenarnya sehat semua ya sobat ya. Yang di sini nih sehat semua. Apalagi yang ini juga sehat. Nah, terus yang di sini tuh juga sehat ya sobat ya. Baik-baik saja ya. Tapi ini sobat, lihat ini. Ini sehat ya sobat ya, ini ya. Itu. Untuk daun-daunnya itu sehat dan ada pertumbuhan dari tunas barunya juga. Ini menandakan subur berarti ya sobat ya. Ini juga sama ya sobat ya itu. Nah, tapi yang ini juga sobat. Ini ada masalah juga sama kondisinya ya dengan bonsai yang tadi si bunjin. Lihat nih untuk ini sobat agak ke coklat-coklatan seperti ini ya sobat ya. Nah, ini menandakan kalau bonsai serut kita itu sedang lagi tidak baik-baik saja sobat ya. Ini perlu kita tangani ya sobat ya. Jadi ada beberapa cara untuk menangani bonsai serut yang sudah terlihat kurang sehat seperti ini. Kalau kita biarkan tidak cepat kita tangani, nanti takutnya bisa mati atau perkembangannya itu tidak akan ini ya sobat ya, tidak akan cepat ya. Jadi mari kita bahas, mari kita atasi ya sobat ya dengan beberapa cara. Nah, jadi sebelum itu saya mau pindahkan dulu ya sobat ya yang ini ya. Yang ini kita pindahkan dulu biar lebih enak kita ngomongnya ya. Oke, mantap ya sobat ya. Nah, oke ya sobat dan saya biar lebih jelas lagi ini sobat bisa lihat ya nih untuk daun-daunnya ini seperti ini ya sobat ya. Ini seperti ini dan terus untuk bagian belakangnya ini seperti ini. Nah, ini saya sentuh aja rontok ya sobat ya ini. Saya sentuh aja itu rontok sobat. Seperti ini ya. Nah, ini tidak sehat sama sekali dan saya baru mengalami ya sobat ya, bonsai-bonsai saya itu seperti ini sobat. Nah, ini juga sama ini. Seperti ini sobat. Itu rontok ya. Banyak yang berjatuhan ya sobat ya itu ya. Nah, jadi mari kita bahas ya sobat ya beberapa faktor kenapa bonsai kita itu bisa seperti ini ya. Nah, oke ya sobat saya perlu kita ketahui bahwa kenapa bonsai kita itu bisa seperti ini itu ada beberapa penyebabnya sobat ya. Di antaranya itu yang pertama itu salah satunya karena faktornya kurang terkena sinar matahari ya sobat ya. Itu salah satunya sobat. Mungkin bonsai ini kan tadi saya sudah video yang pertama itu awal-awal itu saya perlihatkan bonsai ini itu saya taruh di bawahnya atap ya sobat ya. Namun saya pikir itu kalau pagi itu ya sobat ya itu terkena sinar matahari mungkin mentoknya hanya sampai jam 9 pagi ya sobat ya. Jam 9 pagi. Jadi setelah itu mungkin sudah nggak terkena sinar matahari sobat. Jadi seperti itu. Nah, saya pikir efeknya itu karena itu juga ya sobat ya kurang terkena sinar matahari.
Nah, jadi itu untuk solusi mengatasinya ya sobat ya. Nah, solusi yang kedua itu sobat-sobat bisa dilihat dari media tanamnya sobat ya. Dari media tanamnya. Mungkin media tanamnya itu sudah eh, perlu diganti lagi ya sobat ya, perlu diganti lagi. Misal ini saya awalnya ini menggunakan pasir malam dengan tanah humus ya sobat ya, menggunakan pasir malam dengan tanah humus. Ini saya rasa sudah sangat subur sekali sobat, tapi mungkin dari pertama sampai sekarang sekitar 8 bulanan ini saya belum ganti media tanamnya, karena saya niat itu sekarang kan bulan puasa juga sobat ya. Jadi nanti sebelum hari raya ini saya sudah naikkan ke pot gitu sobat. Jadi nanggung, iya memang nanti saya akan naikkan ke pot sekaligus kita kasih pupuk dan ganti media tanamnya sobat ya, agar lebih subur lagi. Nah, solusi yang ketiga juga sobat-sobat bisa eh, menambahi media tanamnya sobat. Misal sudah diganti nih media tanamnya. Nah, di bagian atas itu ya sobat ya, bagian tanahnya di sini, di bagian tanahnya itu bisa sobat-sobat tambahi lagi tanahnya sobat agar lebih tinggi gitu. Jadi mungkin ditambahi pakai apa namanya? Pakai apa ya sobat ya? Pakai bak atau pakai talang seperti itu bisa juga mempersubur bonsai-bonsai kita ya sobat ya. Jadi seperti itu. Juga bisa menggunakan misal ini seperti sudah pot bonsai ya sobat ya. Ini pot bonsai sudah kita naikkan ke pot, terus bawahnya itu kita kasih pot lagi tapi berisi media tanam. Jadi pot yang di atas itu bisa menyerap apa ya? Kayak protein-protein yang ada di bawahnya gitu ya sobat ya. Jadi ada 2 pot seperti ini. Itu juga bisa sobat. Nah, juga solusi yang selanjutnya yang keempat ini kalau menurut saya sobat ya, menurut saya kalau sudah mengalami bonsai kita mengalami seperti ini, mending kita pruning total aja ya sobat ya kalau sudah seperti ini. Karena daunnya ini sudah terlanjur rusak dan tidak sehat sobat. Jadi kalau kita memaksa untuk pelihara seperti ini itu takutnya nanti tidak akan maksimal lagi ya sobat ya, dan juga eh, tidak nanti tidak bagus buat kesehatan pohonnya juga gitu ya sobat ya. Jadi nanti ini saya mau pruning total lagi, terus nanti saya ganti media dan naikkan ke pot ya sobat ya gitu. Dan juga ini ya sobat ya penting ya, ini selama jujur selama 8 bulan mulai saya ambil ini tidak pernah saya bersihkan ya sobat ya. Untuk perawatan batangnya ini saya biarkan karena tahapan awal itu ketika saya baru mendapatkan itu memang saya bersihkan, cuma setelah itu saya tidak pernah bersihkan lagi sobat ya. Jadi mungkin nanti sebelum ini saya naikkan ke pot, sebelum ganti media tanamnya juga ini bakal saya bersihkan untuk bagian batang-batangnya ya sobat ya. Jadi saya sikat menggunakan sikat gigi atau sikat ya sobat ya intinya, terus menggunakan mama lemon itu juga ini bagus juga ya sobat ya. Jadi nggak apa-apa, biar kesehatan dari batang, cabang, dan kesehatan ranting-rantingnya nanti bisa sehat kembali ya sobat ya, seperti itu. Jadi itu tadi ya sobat ya beberapa solusi cara mengatasi bonsai-bonsai kita jika bonsai kita itu terkena eh, ini ya sobat ya, terkena penyakit atau kurang sehat seperti ini ya sobat ya. Juga sebenarnya ini sama dengan daun, kan ada ya sobat ya, mungkin kalau ini berguguran daunnya juga ada serut yang memang daunnya itu menguning, itu sama sobat. Solusinya juga sama ya, ganti media tanam atau kurangnya terkena sinar matahari. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin itu tadi beberapa solusi bisa sobat-sobat terapkan langsung ya, dan juga tidak usah panik ya sobat ya, karena bonsai kita itu hanya butuh perawatan yang lebih, bukan bukan nantinya bakal ini tidak akan hidup, tapi hanya kurang perawatan saja ya sobat ya, gitu sobat. Jadi uh, ya memang wajar sih sobat kita memelihara bonsai, terus mungkin ada beberapa penyakit yang mungkin layaknya terkena ke bonsai kita sobatnya. Jadi seperti itu. Jadi segera ambil tindakan saja sobat. Jadi tidak usah
panik ya, nggak usah panik atau gimana, jadi langsung ambil tindakan aja agar bonsai kita itu cepat sehat kembali dan subur kembali ya sobat ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu sobat untuk sharing-sharingnya tentang bonsai ini. Mungkin sampai jumpa di video selanjutnya ya sobat ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi ya sobat ya.